Shalom teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin memberitakan tentang kolam Bethesda. Ada apa di kolam Bethesda? Kita baca dalam Yohanes 5 ayat 2. Yohanes 5 ayat 2, demikian firman Tuhan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya. Saya ulangi sekali lagi, Yohanes 5 ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda. Ada 5 serambinya. Kita baca dalam Alkitab, dituliskan bahwa terdapat pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba. Menurut catatan di Wikipedia, tertulis bahwa pintu gerbang itu terletak di sebelah utara Bait Allah. Jadi ini Bait Allah di sebelah utaranya, yang merupakan salah satu pintu gerbang kuno di tembok pertahanan Yerusalem bagian timur laut. Pintu gerbang itu disebut pintu gerbang domba. Mengapa disebut demikian? Karena pada pintu itulah ada gerbang untuk domba-domba sebagai korban penebus dosa manusia digiring menuju ke Bait Allah. Jadi domba-domba itu dipilih yang terbaik, digiring melalui pintu gerbang itu. Sekarang pintu itu juga dikenal sebagai pintu gerbang Stefanus, karena di dekat situlah Stefanus dulu mati. Stefanus dulu mati dekat pintu gerbang itu. Dia mati kenapa? Karena dia dilempar batu oleh orang-orang Yahudi. Kenapa dilempar batu? Karena dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tapi sekarang disebut juga pintu gerbang singa. Sekarang disebut pintu gerbang singa, dan bahasa Inggrisnya Lions Gate. Tentu di situ ada gambar singanya ya. Lion Gates. Bait suci yang pertama dibuat oleh Raja Salomo. Bait suci yang pertama dibuat oleh Raja Salomo, kemudian dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar pada masa pemerintah Raja Sedekia, Raja Yehuda. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 4-7. Kemudian datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Dia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem, termasuk tembok sekeliling Yerusalem dirobohkan. Tembok sekeliling Yerusalem dirobohkan. Seluruh rakyat yang masih tinggal di kota itu diangkut ke Babel. Jadi seluruh rakyatnya diangkut ke Babel. Semuanya dihancurkan. Tertulis dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8-11. Kemudian ketika Nehemia menjadi juru minuman Raja
Arta Sasta, ia nampak sedih ketika Nehemia menjadi raja, menjadi juru minum Raja Arasasta, Raja Nebukadnezar itu, ia tampak sedih. Kenapa dia sedih? Ya, karena saat ditanya oleh raja, Nehemia mengatakan, kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Habis ya, dimakan api. Lalu raja bertanya apa yang diinginkannya. Jawabnya kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan pada hambamu, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali, kota itu. Ternyata raja mengizinkan. Maka Nehemia pulang ke Israel untuk mengunjungi dan memperbaiki tembok yang sudah runtuh itu. Nehemia 2 ayat 1-8. Itulah pembangunan kembali tembok dan gerbang tadi. Kemudian bait Allah itu dibangun kembali oleh Raja Herodes. Sampai pada masa Yesus berada di dunia ini. Nah, dari situlah terjadinya mukjizat oleh Tuhan Yesus terhadap seorang lumpuh. Kolam itu kolam penuh mukjizat, katanya kolam itu penuh mukjizat. Pada abad pertama Masehi, di dekat pintu gerbang itu terhadap sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Bethesda. Bethesda itu dalam bahasa Ibrani-nya atau Aram disebut Bethesda. Bethesda artinya rumah kemurahan atau rumah anugerah. Kolam ini sebelumnya menimbulkan kontroversi bagi para sejarawan dan arkeologi karena tidak ditemui di Yerusalem saat sebelum abad 19, tidak ditemui, sehingga mereka menyebutnya itu hanya metafora, bukan sejarah, ceritanya gitu. Tetapi pada abad 19, seorang arkeolog menemukan bekas kolam yang sangat cocok dengan gambaran Injil Yohanes itu. Ada ternyata. Terbukti bahwa ajaran di dalam kitab Yohanes 5 ayat 2 itu tidak omong kosong belaka. Ternyata ada. Mengapa dikatakan sebagai kolam penuh mukjizat? Mengapa? Kenapa dikatakan sebagai kolam penuh mukjizat? Karena di kolam itu banyak orang sakit, bermacam-macam jenis penyakitnya. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Mereka menantikan air di dalam kolam itu bergoncang. Sewaktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncang air itu, goyang. Maka orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu, dia akan langsung sembuh. Orang pertama yang masuk. Yohanes 5 ayat 3-4. Bukankah kolam itu penuh mukjizat? Nah, di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun, bro.
Ya, ia sudah lama sekali diletakkan di sana. Sudah 38 tahun. Mengapa dia masih disuruh di sana? Bukankah dia sudah lama sekali berada di sana? Dan ternyata dia juga masih tidak sembuh-sembuh. Untuk apa terus berada di sana? Lagi pula dia itu lumpuh. Dan tidak ada yang mengangkatnya masuk ke dalam kolam. Dan ketika dia mencoba untuk masuk, orang lain sudah lebih dulu masuk ke dalam kolam itu. Kalah duluan. Dia pun gagal lagi. Jadi rupanya dia sudah tidak berpengalaman untuk sembuh, tidak berpengharapan untuk sembuh. Namun dia tetap saja ada di sana, karena siapa tahu suatu ketika akan tiba gilirannya. Nah, suatu hari Yesus berjalan di kolam itu. Lalu dia bertanya kepada orang yang sakit itu. Dia bertanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Ini pertanyaan yang luar biasa, aneh ya. Orang sakit nunggu 38 tahun, tentu saja mau sembuh dia. Tetapi orang sakit itu tidak menjawab mau sembuh atau tidak. Diam saja dia. Udah putus asa kelihatannya. Malahan dia berkata bahwa tidak ada orang yang menurunkannya ke dalam kolam itu ketika air mulai bergoncang. Ketika dia sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah mendahulunya. Jadi orang itu tidak percaya Yesus sanggup menyembuhkannya. Saya ulangi sekali lagi, orang itu tidak percaya Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia hanya mencurahkan isi hatinya pada Yesus. Saudara-saudara sekalian, kemudian Yesus bertanya kepadanya, "Bangunlah," kata Yesus kepadanya, "bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Gak usah nyemplung lagi, gak usah masuk ke dalam bait Allah, ke dalam kolam itu lagi. Tetapi Yesus berkata kepadanya langsung, "Bangunlah, angkatlah tilammu itu tempat tidur, angkatlah tilammu dan bawa berjalanlah." Tiba-tiba orang lumpuh itu yang sebenarnya tidak minta disembuhkan, hanya mengeluh bahwa dia tidak bisa jadi orang pertama yang masuk kolam. Tapi Yesus sebetulnya mengetahui bahwa orang itu ingin disembuhkan. Maka Yesus berkata seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Sembuhlah orang itu. Lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Diangkat tilamnya dan berjalan. Tapi orang itu sungguh tidak tahu berterima kasih, tidak tahu sopan santun ya. Tidak tahu sopan santun, tidak tahu berterima kasih dia. Mengapa? Karena dia sudah disembuhkan oleh Yesus, tapi tidak berterima kasih. Atau bersyukur kepada Allah sama sekali. Tidak bersyukur kepada Allah. Dia langsung pergi saja. Dia hanya berjalan dan mengangkat tilam. Bahkan dia tidak bertanya, siapa yang menyembuhkannya. Luar biasa nih orang. Apalagi hari itu adalah hari Sabat. Orang Yahudi dan pemimpin agama tahu bahwa pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Melihat itu, melihat orang membawa tilam dan pergi berjalan, tentu saja menjadi marah melihat orang itu berjalan sambil membawa tilam. Mereka lalu berkata pada orang yang baru saja sembuh itu,
hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Tetapi orang itu menjawab, orang yang menyembuhkan aku ini, dia yang mengatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya padanya lagi, siapakah orang itu? Tapi orang itu tidak mengetahuinya, sebab Yesus telah menghilang dalam orang banyak itu, dalam kumpulan orang banyak itu. Ya, orang yang sembuh itu tidak mengetahui siapa yang menyembuhkannya. Untung kemudian Yesus bertemu dengannya dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Jadi ini merupakan nasihat untuk juga kita, orang percaya. Sebagai orang yang telah dihapuskan dosanya oleh Tuhan Yesus, janganlah kita kembali berbuat dosa, supaya kita tidak menjadi lebih buruk dari itu, dari sebelumnya. Ya, supaya kita tidak lebih buruk dari sebelumnya. Puji Tuhan. Lalu orang itu menceritakan pada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Mendengar nama itu, orang Yahudi pun berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Luar biasa ya. Jadi orang disembuhkan malah mau dianiaya karena dia menyembuhkannya hari Sabat. Luar biasa. Ya. Lihatlah, mereka bukannya gembira melihat orang yang lumpuh dapat berjalan kembali dan memuliakan Tuhan, tapi malahan ingin menganiaya Yesus. Bukan main jahatnya bangsa yang tegar tengkuk ini, ya, yang tegar tengkuk ini, bukan main dia. Bukannya memuliakan Tuhan karena ada yang disembuhkan, malah menganiaya. Mau menganiaya Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, Allah bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bukannya mereka menyadari kesalahan mereka, mereka malah makin ingin membunuhnya. Ingat, mengapa? Karena Yesus bukan saja meniadakan hari Sabat, tapi juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Ya. Jadi bukan hanya meniadakan hari Sabat, tapi mengatakan bahwa Allahnya adalah Bapaknya. Demikian mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, itulah sebabnya Yesus harus disalib. Peristiwa di kolam Bethesda merupakan pelajaran penting bagi kita. Mungkin sikap kita terhadap Yesus sebelumnya amat tidak baik, tapi Yesus selalu saja bekerja untuk kebaikan kita. Dia selalu ingin agar kita, orang berdosa, dapat diampuni dosanya, agar kita dapat bersama-sama dengannya di sorga yang indah itu. Karena dia tahu bahwa kita sebetulnya sangat ingin dibebaskan dari segala dosa, dari segala beban kita, dari persoalan kita. Jadi kita telah mendapat pertolongan yang luar biasa dari Tuhan kita. Tapi kalau orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dan hanya berpegang pada suatu ajaran tertentu saja, orang itu akan tetap menganiaya dan membunuh Yesus. Padahal dia melakukan hal yang amat baik. Tentu saja kita tidak akan bertindak seperti itu, bukan? Dia yang telah menolong kita, tentu kita akan sungguh-sungguh percaya pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.